Yusuf mengusap wajahnya. Safiyah dan juga suaminya datang ke sana. "Bagaimana dengan Marwah sekarang, Mas Yusuf?" tanya Safiyah yang membawa putranya dalam gendongan. Gil juga merangkul sang istri. Ada di dalam. Yusuf sangatlah takut kehilangan istrinya. Dia tidak ingin kehilangan siapapun, baik itu istrinya dan anaknya. Pada saat itu dokter mengatakan sangat sulit untuk melakukan pertolongan untuk dua orang itu. Namun Yusuf tetapi yakin kalau Marwah sangat berusaha keras untuk hidup. Saat dokter keluar dari ruangan itu, mereka semua menghampirinya. Dokter dengan muka lelahnya menatap ke arah sang suami. "Bagaimana dok dengan istri saya? Apakah baik-baik saja?" Safiyah juga sangat deg-degan melihat reaksi dokter yang sepertinya seperti ada sesuatu. Firasatnya sangat buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Yusuf sampai menggoyangkan bahu dokter itu. "Anda ke dalamlah," kata dokter itu. Saat Yusuf berada di dalam ruangan, dia melihat sang istri tersenyum. Ia sangat lega melihat putra yang ada di inkubator. Dia pun merasa hatinya bisa tersenyum sekarang. Menyaksikan dua orang itu baik-baik saja. Lalu Yusuf pun keluar dari ruangan. "Bagaimana Mas Yusuf? Apa yang terjadi dengan Marwah?" "Dia baik-baik saja. Aku harus berbicara dengan dokter." "Tunggu dulu. Bagaimana dengan anakmu? Apakah dia baik-baik saja?" "Anakku juga baik-baik saja." "Apakah dia lelaki atau perempuan?" Yusuf tersenyum. Itu masih menjadi tanda tanya Marwah. Ia sangat penasaran setengah mati, tapi dia sangat bersyukur karena Marwah bisa melahirkan anaknya. Safiyah bersyukur Marwah juga menjadi seorang ibu sekarang. Marwah tidak akan merasa sangat bersalah lagi karena belum bisa memberikan keturunan kepada Yusuf. Dia tidak akan menerima cacian dari orang-orang karena dianggap mandul. Safiyah penasaran setengah mati. Bagaimana keadaan Marwah di dalam ruang sana? Kira-kira anaknya Marwah gimana ya Mas? Menurut kamu cowok apa cewek? Gil merangkul bahu wanita bercadar itu di lorong rumah sakit. Yang terpenting anaknya Marwah selamat dan ibunya berhasil selamat. Iya sih Mas, tapi aku penasaran. Tiba-tiba saja para medis kembali lagi ke dalam ruangan tempat Marwah bersalin. Kondisi Marwah kembali kritis. Astagfirullah, Mas kenapa? Yusuf juga kembali lagi ke sana. "Dok, kenapa lagi dengan istri saya? Pasien banyak kehilangan darah. Anak-anak saya bagaimana? Kami akan usahakan." Yusuf ditenangkan oleh Gil. Padahal baru saja tadi mereka cukup bahagia dengan kabar kelahiran Marwah. Namun, tahu-tahu kabar itu berlanjut jadi tidak mengenakan. Safiyah juga cukup berdebar jantungnya. Dia tidak bisa membayangkan badai kembali mampir ke hidup Marwah. Cukup lama Marwah mengalami badai ujian hidup selama bertahun-tahun. Dibilang mandul dan hampir saja bercerai dengan suaminya. Yusuf mondar-mandir. Ya Allah, wah. Kenapa bisa jadi seperti ini? Mas, memangnya dokter bilang apa tadi? Safiyah yang terlampau penasaran berkaca-kaca matanya. Bagaimana dengan anak kalian? 3 bayiku tadi sangat menawan. Sudah aku azankan. Aku tidak mau kehilangan mereka ya Allah. Yusuf memegang kepalanya. 3. Mata Safiyah membesar. Masya Allah Mas, kamu punya anak kembar 3. Safiyah menangis haru. Dia sudah menduga Marwah cukup sulit melahirkan karena ada 3 nyawa di dalam perut wanita itu. Saat hamil juga Safiyah sudah curiga jika Marwah punya anak kembar. Marwah begitu kewalahan membawa perut besarnya kemana-mana.
Bahkan menjelang melahirkan sepupunya itu juga sempat tak mampu jalan. Harus menggunakan kursi roda. Memang Marwah sudah sering melakukan USG, diketahui anak mereka adalah lelaki. Namun, dengan kuasa Allah pendeteksi buatan manusia itu tidak akurat. Marwah diberi hadiah kesabaran dengan bayi kembar 3. Namun, setelah melahirkan Marwah semakin kritis. Para medis hilir mudik. Keluar masuk ruangan tempat Marwah dirawat. Yusuf sudah memerah matanya. Ya Allah, Marwah. Kamu harus kuat sayang. Safiah menyuruh Gil untuk mendekati pria itu. Yusuf, sebaiknya kamu berzikir untuk mengingat Allah. Supaya kamu lebih tenang. Yusuf mengusap wajahnya. Duduk di kursi panjang lorong rumah sakit. Benar saja pria itu mengucapkan doa yang bisa menenangkan hati. Dia tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Siap atau tidak siap kita harus bisa melepas jika Allah sudah berkehendak. Hanya saja Yusuf terasa kebersamaannya dengan Marwah cukup singkat. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk keluarganya. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Masih belum ada informasi tentang kondisi Marwah. Dokter keluar dari ruangan itu bersama para medis yang lain. Berpeluh-peluh. Kelelahan di wajahnya. Percikan darah di mana-mana. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Wajah itu tampak sedih menatap mimik sendu sang dokter. Tidak mungkin. Istri saya masih hidup kan dok? Anak-anak saya membutuhkan ibunya. Saya mohon kembalikan Marwah. Yusuf berjalan sempoyongan ke arah ruangan itu. Dia menatap pucat pada sang istri yang memejamkan mata. Wah, kenapa kamu harus pergi? Kenapa kamu ninggalin aku? Yusuf memeluk sang istri. Pak. Para medis di sana berusaha melerai pelukan Yusuf. Tidak, jangan halangi aku memeluk istriku. Istriku harus hidup. Pak. Marwah, kamu bangunlah, sayang. Uhuk. Marwah terbatuk. Sayang. Yusuf terduduk. Lalu bersujud. Dia sudah takut setengah mati tidak bisa bertemu dengan istrinya lagi. Derai air mata itu pecah di sana. Safiah hampir saja pingsan tadi saat mengetahui Marwah pergi ke alam baka. Anda sebaiknya membiarkan pasien untuk beristirahat. Yusuf baru bisa merasa lega dan keluar dari ruangan itu. Dia berjalan bersama dokter untuk membicarakan tentang kesehatannya. Safiah tersenyum lewat matanya pada Marwah. Marwah juga tersenyum. Dia tidak bisa lagi bagaimana mengekspresikan rasa luapan bahagianya sekarang. Yusuf mendatangi Marwah di hari berikutnya. Wah. Yusuf mengelus kepala sang istri. Ada kabar yang harus aku beritahu. Marwah yakin itu adalah kabar buruk. Sebab, dari ekspresi wajah Yusuf begitu tergambar jelas jika pria itu tampak sedih. Apa mas? Aku sudah sering mendengar kabar buruk. Itu sudah menjadi hal biasa. Marwah menatap ketiga bayinya di tabung inkubator. Apa ini tentang kondisiku? Dokter mengatakan operasi kamu berhasil. Alhamdulillah, terus apa yang buat kamu resah? Kemungkinan kamu tidak akan bisa hamil lagi. Ya, itu memang akan menjadi kabar buruk jika Marwah mendengarnya sebelum punya anak 3. Marwah malah tersenyum. Sepertinya kita sudah lebih dari cukup untuk punya 3 anak. Aku akan menjaga, mendidik, dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Kelapangan hati Marwah itulah yang membuat Yusuf berjuta-juta kali merasakan seperti mereka awal menikah. Manis. Terima kasih sayang. Yusuf memeluk Marwah. Keputusan menikah denganmu adalah keputusan paling terbaik dalam hidupku. Aku juga mas.
Kamu begitu setia. Kamu membuktikan kalau cukup satu cinta saja sudah membuatmu bahagia. Pintu ruang rawat inap itu terbuka. Ada banyak orang-orang yang sayang pada Marwah dan Yusuf datang. Bilal, tante. Yang paling heboh tentu saja Safia sekeluarga datang menjenguk Marwah. Ada orang tua Yusuf dan orang tuanya juga yang datang. Tante, Bunda bilang tante punya anak 3. Seumuran sama Abi. Ada yang cowok gak tante? Enak kalau kita main tembak-tembakan. Gak seru kalau cuma main berdua. Semburan tawa terdengar dari ruangan itu. Bilal selalu menciptakan kehebohan. Semua orang sudah tahu watak anak itu. Iya sayang. Ada kok. Anak tante 2 lelaki dan 1 perempuan. Mata Bilal menyala-nyala menghadap inkubator itu. Bi, jangan ribut ya. Bayinya bisa marah nanti. Iya, Bun. Bilal menatap ketiga bayi itu. Ra, kamu lumayanlah punya 1 teman cewek. Jadi nggak sendirian main Barbie. Aku senang banget punya banyak pasukan untuk melawan kejahatan. Safia menatap Marwah yang lemah. Aku sudah mendengar kabar itu dari Mas Yusuf. Aku sudah sangat bersyukur punya 3 anak itu Sa. Aku sudah tidak sabar untuk mengurus 3 anak kembar sekaligus. Tante. Bilal si berisik menghampiri Marwah. Nama mereka siapa? Yusuf yang sedang bersama ibunya menoleh. Hasan, Husain, dan Zainab. Nama itu terinspirasi dari nama cucu Rasulullah, ujarnya. Wah keren, Zaid, cantik sekali om, tukas Haura yang jatuh hati dengan pipi merah Zainab. Sementara itu Anita tampak menggendong anak Safia yang masih bayi. Anak kamu anteng sekali. Enggak rewel. Semoga saja begitu tante. Bilal juga begitu dulu. Semoga saja tingkahnya gak nular kayak Bilal. Anita tersenyum. Iya, alhamdulillah ya semua ujian hidup sudah bisa kita atasi. Anita menatap anak menantunya. Kamu sudah berusaha keras. Mama bangga punya menantu seperti kamu. Mau memaafkan dan memulai semuanya dari awal lagi. Marwah tersenyum. Selama ini juga Marwah selalu dirawat oleh ibu mertuanya saat hamil. Bahkan Marwah dilayani seperti ratu setiap hari oleh Anita. Terima kasih Ma. Marwah beribu-ribu kali ingin berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta karena dia tak bisa sedih lagi karena semua hal baik telah menghampirinya. 1 tahun kemudian, Marwah sibuk mengurus anak-anaknya. Dia tidak melewatkan 1 hari pun untuk melihat tumbuh kembang anaknya. Hasan. Marwah bertepuk tangan. Dia menyemangati anaknya yang sudah hampir bisa berjalan dengan sempurna. Husain, Zaid. Ayo nak kalian anak-anak terhebat ibu. Ya Marwah dan Yusuf memilih panggilan ibu dan bapak untuk memanggil mereka. Namun, anak-anak kembar itu masih belajar berbicara. Yusuf tersenyum dari jauh. Memandang sang istri yang tampak tidak pernah lelah setiap hari bersama anak kembarnya. Ada tempat khusus untuk bayi-bayinya diletakkan. Marwah dari jarak 1 meter terus menyemangati anak-anaknya untuk berjalan ke arah dia. Binar matanya tidak pernah surut menatap sang istri. Sayang. Marwah baru sadar setelah menoleh ke belakang. Sang suami lantas mengeratkan lingkaran tangannya ke perut sang istri. Aku belum mandi. Marwah menatap bung mawar merah yang selalu Yusuf bawa pulang setelah bekerja. Indah sekali hidup Marwah seperti bunga-bunga itu. Tapi kamu punya aroma kebahagiaan. Aku suka. Marwah merekah senyumnya. Yusuf tak pernah sekalipun membuatnya kesal lagi. Lihat apa yang dilakukan Yusuf.
membantu Marwah mengasuh anak kembar 3 mereka. Biasanya tengah malam bayi mereka rewel. Yusuf yang berjaga dan memberi ruang untuk Marwah istirahat. Yusuf tidak mau Marwah merasa dia kehilangan sosok suami yang selalu ada untuknya. Pria itu juga ingin anak-anaknya merasa selalu punya figur ayah. Mereka merasakan kasih sayang itu sejak kecil. "Ibu," ucap Hasan. "Mas." Mata Marwah berkaca-kaca mendengar sang anak menyebutnya itu. Dulu Marwah sangat berandai-andai darah dagingnya menyebut ia ibu. Dan sekarang bukan khayalan. Kenyataan. "Bapak." Sebut Hussein. "Masya Allah nak." Sebagai ayah pemula yang baru mengalami momen itu, ada sentuhan hati Yusuf saat mendengar sang anak menyebutkan panggilan sakral itu. Ayah dan ibunya menatap Zainab. "Ibu." Zainab berjalan lalu jatuh di depan Marwah. Kemudian dia berjalan lagi ke arah Yusuf. "Bapak." "Anakku, lucu sekali kamu nak." Yusuf memeluk anak perempuannya. Marwah bahkan meneteskan air mata. Dia tak menyangka wanita yang disebut mandul itu telah berhasil jadi seorang ibu yang punya 3 anak kembar. Safia dibawa oleh suami dan anak-anaknya dengan menutup kedua mata. Bunda belok kiri. Titah Bilal. "Sayang, kalian mau bawa aku kemana sih?" Safia sejak tadi sore dibuat penasaran oleh suami dan anak-anaknya. Namun mereka tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya kejutan itu. "Sayang, aku mau kamu duduk." Safia duduk di kursi yang terasa empuk di bokong. Aroma vanila caramel begitu mendominasi, tapi matanya masih ditutup dengan kain hitam. Safia juga diminta mengenakan pakaian terbagusnya berwarna hijau army. Ini sampai kapan tutup matanya? Safia sudah penasaran setengah mati. "Kita buka sama-sama," pinta Gil pada anak-anaknya. Saat Safia membuka tutup matanya. "Barakallahu fi umrik, Bunda," pekik 2 anaknya dan Gil. Safia menutup mulut dengan kedua tangannya. Hari lahirnya selalu mendapatkan kejutan dari orang-orang tersayang. Perjalanan cintanya bersama Gil yang berliku juga sudah berakhir bahagia. Safia berdiri karena dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Keluarga Gil, keluarganya, keluarga Marwah, dan keluarga besar panti asuhan yang selama ini Safia asuh. Semua orang itu penting dalam hidupnya. Safia tidak akan bisa sampai ke titik itu jika tidak menerapkan kesabaran. Ujian demi ujian hidup ia lalui. Percaya bahwa Sang Maha Pencipta akan memberinya kado terindah jika berhasil setidaknya bertahan di setiap badai kehidupan. "Jangan nangis sayang. Ada banyak tamu yang datang mengucapkan betapa hebatnya kamu menjadi seorang wanita dan ibu untuk aku dan anak-anak." "Bunda-bunda, ini ide Bilal sama Haura, tapi kita juga bisikin Abi juga." Safia mengecup kening kedua anaknya. "Terima kasih sayang. Bunda sayang kalian." Ada juga penyanyi religi yang sangat terkenal diundang di gedung itu. Hari kelahirannya mereka jadikan ajang perenungan dan juga rasa syukur. Safia diselamatkan satu persatu orang-orang. 2 sepupu itu saling berpelukan. Sekarang kita sama-sama bahagia." "Alhamdulillah, iya. Ini berkat kita saling membantu satu sama lain." Safia menatap 3 troli bayi yang ikut merayakan kebahagiaan Safia. Safia juga menghampiri sang suami yang sedang menjaga troli bayi mereka. Para tamu sedang dihibur para tamu. "Sayang." Safia menggenggam tangan Gil yang terasa begitu hangat. Pandangan keduanya sehangat mereka pertama kali jatuh cinta. Gil dipanggil ke atas pentas. Dia memegangi mikrofon dan menatap penuh cinta pada Safia. "Terima kasih untuk kalian yang hadir di acara ini. Aku adalah suami Safia. Hari ini tepatnya kami menikah juga.
Bisa dibilang ini adalah perayaan yang double. Semua orang bertepuk tangan terutama Safia. Istriku belum tahu tentang hal ini. Dan aku akan mengungkapkan sejujurnya. Ingat sayang, sejak kita bertemu sekitar 7 tahun yang lalu. Aku sudah jatuh cinta sejak pertama kali melihatmu. Gil sempat tertunduk. Sejak kamu datang dan kita menikah, aku jadi tahu cinta yang sebenar-benarnya. Dari banyaknya cobaan yang kita alami, aku mengerti cinta adalah saat kita merasa punya tujuan hidup dan lebih dekat dengan Allah. Terima kasih telah hadir ke hidupku. Terima kasih karena menunjukkan arti kesetiaan, kesabaran, menunggu, percaya, dan saling menguatkan. Safia berlari. Orang-orang memberinya jalan untuk lewat. Gil merentangkan tangan memeluk istrinya. Dia tak peduli orang bilang dirinya suami yang lebay, tapi langit dan bumi bersaksi bahwa dia sangat mencintai istrinya. Senyum akhir yang bahagia Gil dan Safia rasakan. Begitu orang-orang terdekat mereka yang telah berdamai dengan keadaan dan rasa sakit.